Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Sekarang kita akan memikirkan bagian terakhir dari pertemuan yang manis dengan Tuhan. Kita akan membicarakan tentang seorang perempuan yang ketangkap basah berzina. Injil Yohanes pasal yang ke-8, kita akan membaca Injil Yohanes pasal 8, mulai ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertuga. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, menjadi menarik bagian ini untuk kita pikirkan satu peristiwa yang mengisahkan atau melibatkan seorang perempuan yang ketangkap basah berzina. Hukum dari seorang perempuan yang tertangkap basah berzina adalah hukuman mati. Ya, dirajam sampai mati. Dalam peristiwa ini memang agak sedikit melihat ada ketidakadilan karena apa? Kalau memang perempuan itu ketangkap berzina, pasti ada laki-lakinya dong. Kan tak mungkin perempuan saja kan begitu. Untuk berzina kan perlu laki-laki dan perempuan. Maka harusnya dua-dua dirajam dong, kan begitu pikiran kita ya. Tetapi dalam bagian ini kita jangan terjebak di situ dulu. Tetapi fakta bahwa hanya satu perempuan yang dibawa oleh para ahli-ahli Taurat, karena memang dalam rangka dikatakan mereka ingin menjebak Yesus. Jadi tidak dalam kerangka di benak mereka, di pikiran mereka bahwa mereka mau menegakkan kebenaran Taurat. Sehingga mereka hanya membawa perempuan itu, tetapi tidak membawa serta dengan siapa perempuan itu berzina. Nah, jadi perempuan ini diperhadapkan kepada Yesus, lalu diberitahukan kesalahannya, dia berzina. Sekali lagi, saudara tidak perlu capek-capek berpikir di mana laki-lakinya. Karena memang tujuan dari ahli Taurat adalah mau mencoba Yesus. Mereka ingin tahu apa Yesus perbuat. Nah, pada waktu dihadapkan, mereka berkata, "Guru, orang ini berzina." Jadi, bagaimana? Atau apa yang harus kita lakukan? Saudara, kemudian sesudah pertanyaan itu mereka langsung menyodorkan bahwa Musa di dalam hukum Taurat sudah memerintahkan kita melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Dalam perhitungan mereka tidak bisa membayangkan kalau Yesus mengaminkan lalu mereka melempar perempuan itu sampai mati. Karena mereka cukup hafal, cukup tahu bahwa Yesus ini selalu banyak sekali membela orang-orang lemah dan orang-orang berdosa. Ia memberikan simpatik yang ekstra, membuat jengkel ahli Taurat. Maka mereka berpikir pasti Yesus tidak mungkin mengrajam si perempuan ini. Dan mereka juga melihat bagaimana sebetulnya Yesus melayani lebih penuh dengan kelembutan. Sehingga tentu tidak akan pernah terbayangkan bahwa Yesus akan melakukan pembunuhan sekalipun itu hukuman rajam terhadap seorang wanita yang ketangkap basah berbuat zina. Jadi mereka punya semangat yang besar, harapan yang besar bahwa Yesus akan berbuat kesalahan, yaitu mengatakan jangan rajam dia. Karena tadi saya bilang mereka punya hitung-hitungan bahwa Yesus pasti membelanya. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu saja mereka akan senang dan mereka akan berkata kepada seluruh masyarakat bahwa Yesus ternyata mengajarkan jangan merajam wanita berzina. Padahal itu yang dikatakan, itu yang diajarkan oleh Taurat, oleh Musa. Berarti kan Yesus melawan Musa kan begitu ya. Jadi ini akan dikonfrontasi dengan umat. Umat sangat menghargai ketetapan-ketetapan Musa atau kitab Pentatuk. Jadi kalau Tuhan tidak kan berarti ini bisa dikonfrontasi, bisa diadu domba. Sehingga akan menjadi semacam satu kerusuhan dan ini bisa menjadi kemenangan bagi ahli Taurat. Sangat menyedihkan sekali saudara. Ahli Taurat itu seakan-akan ingin menegakkan hukum, akan menegakkan kebenaran dengan merajam perempuan.
Tetapi sebetulnya mereka tidak sedang menegakkan hukum, tetapi mempermainkan hukum. Mereka memperalat hukum untuk bisa dipakai untuk kepentingan diri mereka. Mereka ingin memperalat hukum untuk bisa dipakai menggapai tujuan mereka. Sehingga dengan demikian seluruh ambisi dan gairah mereka terpenuhi, yaitu Yesus terhukum. Jadi mereka tidak pusing, mereka tidak keberatan bahwa untuk itu perempuan yang tertangkap berzina itu dikorbankan. Toh bagi mereka itu kan cuma perempuan kurang ajar, cuma perempuan berdosa, itu kan cuma pelacur, tangkap, sikat, bunuh. Itu saja di benak mereka. Mereka tidak akan pernah menyayangkan nyawa itu. Karena bagi mereka sudah mengasukkan pada kualifikasi nyawa orang berdosa. Biar saja. Di saat yang bersamaan, memang mereka bisa berhitung bahwa Yesus pasti tidak akan mau melakukan. Jadi ini perangkap cukup bagus, bukan? Perangkap cukup empuk. Karena apa? Kalau Yesus lakukan, Yesus bilang rajam. Wih, orang akan bilang juga mereka kan, ternyata dia juga merajam perempuan, kan begitu. Maka pengampunan, cinta kasih yang Yesus ajarkan gugur dengan segera. Dan Yesus pun akan dianggap sama dengan orang yang lainnya. Dan itu akan menghilangi gregetnya, menghilangi pengaruhnya. Kehilangan bagaimana orang mengenal Yesus sebagai guru yang penuh cinta kasih. Persoalan tidak sederhana, saudara. Nah, oleh karena itu ketika wanita ini diperhadapkan dengan tujuan dan ambisi yang sangat mengerikan daripada ahli Taurat yang bermain-main dengan nyawa seorang wanita, apa jawab Yesus? Yesus hanya menulis di tanah. Tidak jelas apa yang ditulis karena memang tidak ada keterangannya. Jadi saya pikir kita tidak perlu untuk menebak-nebaknya. Apa kira-kira yang dilakukannya waktu dia menulis begitu ya? Tidak jelas sekali apa yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi dia tulis-tulis, yang jelas adalah tulisan itu tidak ada pengaruhnya ternyata. Tetapi kalimat yang diucapkan Yesus itu yang berpengaruh paling besar buat mereka semuanya. Ya, bagaimana kemudian Yesus berbicara kepada orang banyak itu? Sesudah dia nulis-nulis mereka masih ngomong saja. Bagaimana Rabi? Rajam orang ini, bagaimana Rabi? Mereka tentu mendesak agar supaya dengan segera itu dilakukan, penghukuman itu. Karena kalau penghukuman itu dilakukan dengan segera, wow, mereka akan amat sangat senang, luar biasa. Sehingga dengan demikian mereka berusaha supaya Yesus melakukannya. Itu gairah mereka. Ya. Nah, soal mencoba Yesus itu memang sudah berulang kali mereka kerjakan. Bukan satu kali ini saja. Tentang membayar pajak pada kaisar, mereka pernah mencoba Yesus. Ya, terlalu banyak hal. Nah, tetapi di dalam hal ini menjadi menarik adalah ketika Yesus mengatakan pada mereka satu kalimat. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Siapa di antara kalian tidak berdosa, lempar batulah pada perempuan itu. Rajam dia. Saudara-saudara, kalimat ini sih kelihatannya biasa ya. Tetapi mengandung satu power yang sangat luar biasa, yang kemudian menelanjangi fakta yang ada. Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada yang rasa tidak berdosa. Semua berdosa. Artinya apa? Sebetulnya apa di dalam ambisi orang-orang Yahudi itu adalah sebuah kesalahan. Penghukuman atas dosa harus dilakukan tetap dalam cinta kasih. Dengan pengharapan orang tidak melakukan. Tetapi yang repot ketika mereka mau merajam, di dalam benak mereka karena mereka merasa lebih baik daripada perempuan itu. Sehingga mereka merasa perempuan itu layak untuk dihukum dan mereka layak menghukum. Padahal mungkin dalam persoalan itu adalah masalah waktu saja. Masalah fakta saja, bukan? Artinya begini, perempuan ini berzina. Itu kan tidak serta-merta laki-laki itu tidak berdosa kan? Pasti yang mau menghukumnya juga sama orang berdosanya. Jangan-jangan lebih banyak dosanya. Cuma saja perempuan ini kelihatan ketahuan yang laki-laki tidak. Koruptor itu kan berdosa. Tapi mereka bisa punya teman di mana-mana. Kadang-kadang mereka terhormat bahkan di gereja. Tapi pelacur langsung dicap, langsung distempel masuk gereja pun, wah, semua orang menggerutu. Akan bilang keluarkan dia. Tetapi coba koruptor masuk gereja. Yang bukan saja mengkorup uang yang bukan haknya, bahkan menindas orang-orang miskin, rakyat-rakyat susah untuk merampoknya supaya demi kekayaannya. Dia bisa jadi terhormat di gereja. Tapi pelacur tidak. Padahal pelacur tidak mengkorup uang siapapun, tidak mencuri uang siapapun. Dia mencari uang, memang dengan cara hina, tetapi dia menjual dirinya, bukan menjual rakyatnya. Dia menjual dirinya, bukan menjual orang di sekitarnya. Dia menjual dirinya, dia bukan menjual kebodohan, kemiskinan orang lain untuk keuntungan dirinya. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini, koruptor itu kan mestinya lebih parah. Kenapa bisa terhormat di gereja? Kenapa perempuan ini tidak? Nah, ini ketidakadilan dalam menganalisa dosa. Jadi saya lagi mau membuat semacam satu
lukisan sama saudara. Maka si koruptor yang masih terhormat di gereja ini karena besar kolektanya ini terus datang nih. Lalu mulai ngomong, oh perempuan pelacur kurang ajar, berdosa, hukum, gitu kan. Lalu dia teriak hukum supaya dirajam batu. Mungkin dia pertama kali ambil batu, langsung dilemparnya. Kenapa? Supaya tampak dia suci. Kenapa? Supaya tampak dia memenuhi hukum Taurat. Kenapa? Supaya tampak dia melakukan apa yang Alkitab ajarkan. Sehingga dengan demikian, karena dia melempar pertama, dia merajam pertama, tampaklah dia baik, tampaklah dia taat, tanpa melakukan tuntutan hukum Taurat. Saat bersamaan, tampaklah dia bukan koruptor, bukan? Tragedi sekali. Jadi dosanya dicuci dengan merajam, membunuh orang berdosa. Nah demikian juga dengan ahli-ahli Taurat ini. Apakah ini bukan manusia berdosa? Karena cita-cita mereka cuma satu kok, mencobai menjebak Yesus, membunuhnya. Kan bengis ini, kan kejam ini. Tetapi mereka tidak peduli dengan kenyataan itu. Oleh karena itulah ketika Yesus bertanya pada mereka, siapa yang tidak berdosa? Silakan. Dia yang pertama lempar batu. Bengek semua sudah. Kenapa bengek? Bagaimana nggak bengek? Karena kalimat itu menghantam kepada mereka langsung, menelanjangi mereka. Ya. Kalau saya bilang bengek itu mungkin beberapa orang lalu bingung. Istilah bengek itu mau mengatakan itu kan penyakit sebenarnya. Nggak bisa ngomong lagi begitu. Faktanya dibuka. Langsung diem. Jadi ngeloyor satu-satu. Pergi satu-satu. Kalimat apa yang diucapkan Yesus mengandung kuasa luar biasa. Sehingga menelanjangi mereka. Membuat mereka malu amat sangat dalam kepada diri sendiri dan pergi. Saudara, itu sebuah realita. Itu sebuah tragedi di dalam kehidupan anak manusia beragama. Ya. Memalukan. Sangat menyedihkan, tetapi itulah kenyataan yang tidak tertolakkan. Akhirnya, semua orang ini harus berangkat keluar. Pergi. Malu luar biasa. Waktu mereka pergi, satu pergi, tinggallah wanita itu sendiri. Lalu Yesus waktu melihat, loh mana yang lain? Karena dia tadi tulis-tulis di bawah, dia berdiri. Loh, yang lain mana? Oh pada pergi guru. Kenapa mereka pergi? Tidak ada yang sisa? Enggak. Lalu, bagaimana dengan engkau? Ya. Yesus bertanya, apakah tidak ada seorang pun yang menghukummu? Tidak, artinya nggak ada seorang yang benar kan? Nggak ada seorang yang rasa tidak pernah bikin dosa. Cuma sebuah kebetulan saja membuat mereka berbeda. Yang satu ketahuan dosanya, yang lain belum. Itu sebab kenapa Yesus mengajarkan kita jangan menghakimi. Karena nggak ada ruang untuk itu. Hari ini saya khotbah di radio, Anda dengar, saya bisa jadi lebih baik dari Anda. Satu waktu hari lain nanti Anda bisa lebih baik dari saya. Ya, karena bisa saja dalam sebuah persoalan saya ngamuk-ngamuk. Saudara malah lebih sabar. Malah doain lagi supaya jangan ngamuk. Wow, hebat kan? Maka di situ kita melihat bagaimana sebetulnya pemahaman kebenaran harus dilakukan dalam keutuhan. Ya, sehingga di dalam bagian ini saudara yang menjadi penting sebetulnya adalah bagaimana kesadaran ahli Taurat itu membereskan persoalan yang ada, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan diri. Tetapi mereka memanfaatkan. Nah, mereka pergi, mereka hilang, tidak ada yang tersisa. Maka Yesus bertanya kepada perempuan itu, ya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Sesudah Yesus tanya, mereka hukum enggak? Enggak, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Loh, pertanyaannya adalah kenapa Yesus tidak menghukumnya? Kalau Tuhan Yesus datang menghukum orang berdosa, maka selesailah kita semua. Tetapi kedatangan Yesus pertama adalah justru membereskan dosa orang berdosa untuk melakukan karya penebusan itu. Oleh karena itu dalam peristiwa ini menjadi sesuatu yang syarat dengan simbolik bagaimana perempuan yang berzina, perempuan yang berdosa itu mendapatkan sebuah pengampunan dari Kristus yang dikerjakannya pada sebuah konteks yang indah. Di tengah-tengah semangat manusia ingin menghabisi, ingin merajam si perempuan, justru Yesus memberikan kemerdekaan. Justru Yesus memberikan kebebasan. Luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, demikian juga seharusnya kita memikirkan, merenungkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dengan Tuhan kita. Supaya di dalam keberdosaan kita menyadari betul cinta kasih-Nya, menemukan kesejatiannya, hidup di dalam Dia, melakukan apa yang Dia mau. Itu penting sekali. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, pertemuan perempuan ini dengan Tuhan Yesus menjadi satu pertemuan yang penuh dengan kenangan yang sangat manis. Seharusnya laku, kata perempuan itu, mati dirajam karena perbuatan dosaku.
tetapi Yesus menyelamatkan aku. Mengusir orang yang ingin menghukum aku, dan dia sendiri tidak menghukum aku. Bahkan sebaliknya apa yang dikatakan Yesus sangat menarik. Ketika Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Yang didapatkan justru sebuah pengampunan yang sangat sempurna, sebuah pengampunan yang sangat menyentuh, sebuah pengampunan yang syarat dengan makna pesan kasih, sebuah pengampunan yang memberikan pengharapan akan masa depan asal kau tidak berbuat dosa lagi. Itulah yang Tuhan tuntut dari kita di dalam pertemuan pribadi kita dengan Tuhan yang manis itu. Ketika kita mengalami pertobatan, tidak menjadi penting apa dosamu, apa yang kau lakukan. Ya, kita sudah menemukan beberapa kasus-kasus. Sakeus orang kaya, berlatar belakang pemungut cukai, ketemu Yesus. Paulus bahkan sudah membunuh banyak orang pengikut Yesus, bertemu Yesus. Perempuan Samaria yang hidup asusila, bertemu Yesus. Sekarang ini perempuan yang juga berzina, bertemu juga Yesus. Dan pertemuan selalu mengubah wajah kehidupan, menumbuh kembangkan pengharapan jauh di depan. Tetapi sesuatu yang menjadi kepastian di dalam langkah sekarang ini, di saat ini, di sini, untuk menggapai harapan, bahkan menuju kepada kekekalan. Itu menjadi sesuatu yang menarik dan sangat membangun di dalam kehidupan keseharian. Sehingga ini betul-betul menjadi sesuatu yang menggugah dan memberikan kekuatan ekstra kepada setiap orang. Supaya tiap orang menaruh harapnya kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi saudara yang kekasih, pada bagian-bagian seperti ini, marilah kita melakukan apa yang menjadi gairah kita di dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Kan itu pertanyaannya. Sehingga dengan demikian saudaraku, kita boleh merasakan glory, boleh merasakan sukacita karena pengampunan. Maka pengampunan itu akan menjadi sebuah bekal kekuatan yang luar biasa, membuat kita ekstra dan mampu mendemonstrasikan hidup sesuai kehendak Tuhan, jauh dari dosa. Menarik sekali ya. Sehingga bagi saya si wanita ini bukan saja menjadi orang yang beruntung bertemu Yesus karena dosanya diampuni. Itu kan bicara present. Tetapi future dia diberi arah oleh Tuhan supaya jangan lagi hidup di dalam dosa. Wow. Maka hidupnya yang lampau, yang bentuk pas itu sudah tidak ada nilai lagi. Begitu saja dihapuskan oleh Tuhan. Begitu saja diberikan pembekalan, pengampunan oleh Tuhan. Sangat menyenangkan. Alangkah hebatnya. Alangkah luar biasanya. Tidakkah kita mempunyai gairah yang sama? Seperti perempuan yang tertangkap basah berzina ini. Di dalam hidup kita takut akan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, camkan dan pikirlah karena tentang kehidupan. Betapa indahnya berkat Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah merasa dan berpikir saudara terlalu berdosa sehingga tidak bisa mengenal Dia. Saudara jangan memikir terlalu hitam sehingga tidak bisa bertemu Yesus yang suci. Lihat di dalam kasus-kasus sepanjang minggu yang kita bicarakan. Orang-orang yang tidak mempunyai harapan dari berbagai sudut dipandang, gagal di dalam kehidupan sosialnya. Bahkan seperti perempuan ini tertangkap basah. Ingin dirajam. Nah, yang merajamnya itu kan memerlukan kebencian, memerlukan kejengkelan. Atau paling tidak kalau orang beragama saya bilang memerlukan kemunafikan untuk bisa membunuh. Dan itu banyak di sekitarnya. Tapi Yesus menolong dia. Ada saja sisa pengampunan bukan? Karena memang pengampunan tidak pernah habis. Karena itu hari ini saya pikir menjadi pikiran penting bagi kita. Di mana posisi saudara, bagaimana saudara hidup. Supaya jangan sampai saudara memakai kebenaran hanya untuk menutupi diri sendiri dari kebobrokan, memperalat kebenaran, atau bahkan memperjualbelikan kebenaran. Jujurlah. Mungkin orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu. Mungkin engkau berkata, enggak apa-apa, orang tetap menghargai aku. Ya, orang menghargaimu karena uangmu, bukan karena apa yang kau lakukan. Itu berbahaya untukmu. Jadi saudaraku yang kekasih, menurut hemat saya penting untuk kita menyadari diri, menemukan kesejatian hidup kita. Bagaimana seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berani memeriksa diri, berani mengkoreksi diri. Itu menjadi tuntutan yang sangat serius. Ini krusial. Di dalam keberanian itulah kita mengalami keindahan kebersamaan dengan Dia. Di dalam keberanian itulah sebuah pengabdian yang utuh bisa kita lakukan untuk memuji dan memuliakan namanya. Tuhan yang hidup itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, tidak terlalu penting siapa namamu, berapa umurmu. Tidak menjadi terlalu penting berapa lama engkau menjadi Kristen, di mana kau bergereja, atau siapa pendetamu.
Tapi penting, adakah Yesus mengatakan kalimat yang sama dalam hidupmu? Aku pun tidak akan menghukummu. Tetapi mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Hanya saudara mengambil keputusan, yes Lord, ampuni aku. Aku tidak akan berbuat dosa lagi, aku tidak akan menjadi pendosa lagi. Lalu saudara berjanji untuk komit menjadi hidup benar, menjadi pengiring Kristus yang baik. Itu amat sangat penting. Disitulah engkau mendapatkan gairah kehidupan. Betapa manisnya bertemu Yesus. Di dalam kebenaran kita dimerdekakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan dari kebenaran firman-Mu. Engkau memampukan supaya kami boleh menjalankan tugas kami seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan hidup kami menjadi pengabdian yang utuh padamu. Tolong kami menemukan kesejatian makna pengampunan itu, dan jadikan kami pula yang sudah menilai menjadi saluran pengampunan itu, sehingga banyak teman-teman kami boleh dimenangkan oleh karena dan kasih Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang ajaib yang sudah menyelamatkan seorang pelacur menuntun membimbing hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, doa kami dan berdoa. Amin.